asam padeh yang seger banget. Nah, bahan yang harus kita siapkan adalah 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, dan 1 lembar daun kunyit, dan setengah batang serai. Kemudian ada juga masing-masing 3 cm lengkuas, kunyit, jahe, dan 3 buah kemiri. Lalu ada 3 buah asam kandis dan asam belimbing atau belimbing wuluh. Ada juga garam, penyedap, dan kaldu jamur ya. Dan bahan utamanya di sini aku pakai kakap merah setengah kilogram dan setengah ons cabai merah. Nah, untuk langkah pertama aku mau memotong bahan yang akan dihaluskan terlebih dahulu supaya mudah di blender ya, seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas. Setelah itu aku mau potong-potong juga belimbing wuluhnya. Oh iya bunda, jangan lupa di subscribe ya supaya channel ini terus berkembang. Dan tonton video ini sampai habis, terima kasih. Nah, langkah selanjutnya kita akan blender bumbunya. Masukkan cabai merah, bawang-bawang yang sudah kita potong tadi, serta jahe, kunyit, dan lengkuasnya. Masukkan juga kemirinya lalu kita blender. Nah, ini dia bumbu yang sudah kita blender tadi. Selanjutnya panaskan sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Nah, kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Bumbunya kita tumis dulu ya bunda. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan mengeluarkan harum yang enak. Nah, kemudian masukkan serai, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Lalu kita aduk-aduk kembali. Kalau cabenya sudah matang, kita masukkan air. Nah, di sini airnya aku pakai 350 ml. Aduk-aduk kembali dan kita tunggu sampai mendidih. Nah, kuah asam pedasnya sudah mendidih. Masukkan asam kandis dan belimbing wuluhnya. Kemudian aduk-aduk kembali dan kita tunggu sampai asam dan belimbing wuluhnya benar-benar mengeluarkan asam. Masukkan juga seasoningnya seperti garam, penyedap, dan kaldu jamur. Ini kita masak sampai bumbunya benar-benar matang. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan ikan kakapnya. Ikan kakapnya ini sudah aku bersihkan terlebih dahulu ya, dan aku sudah marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Setelah itu kita aduk kembali dan guyur semua ikannya dengan kuah asam pedasnya. Dan tunggu kembali sampai ikannya benar-benar matang dan kuahnya benar-benar mendidih. Nah, kebetulan di kulkas ada cabai rawit, jadi aku masukkan aja sebagai garnish. Jangan lupa koreksi rasanya. Nah, ini dia asam pedas kakap merahnya siap untuk disajikan. Harumnya Masya Allah bunda. Siapin banyak nasi ya. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuatnya adalah udang basah 500 gram. Nah, di sini udangnya sudah aku bersihkan, aku buang kepala dan kulitnya. Ada juga 1 ikat daun kucai kira-kira 300 gram. Cabai setan 15 buah, 4 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Untuk takaran cabenya ini cukup pedas ya bunda, kalau tidak mau pedas kurangin saja cabenya. Terasi secukupnya, kemudian juga ada garam, penyedap, dan bumbu kaldu. Nah, di sini pertama-tama aku mau potong-potong dulu daun kucainya. Buang dulu ujungnya, kemudian kita potong-potong sisanya. Setelah itu aku mau bersihin cabai dan bawang-bawangnya. Cabai dan bawang ini sebagai bumbunya untuk kita tumis nanti. Nah, ini kita cuci terlebih dahulu sebelum digiling. Nah, setelah itu siapkan cobek atau gilingan untuk membuat bumbunya. Masukkan semua bahan-bahan yang sudah kita siangi tadi, kemudian kita giling. Nah, untuk bumbunya nggak usah terlalu halus ya bunda. Aku potong kecil-kecil dulu bawangnya untuk memudahkan kita menggiling. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Giling kasar saja cabenya supaya nanti ketika udah masak itu cabenya masih berasa ya. Oh iya, jangan lupa masukkan juga terasinya ya. Nah, ini dia bumbunya sudah siap untuk kita tumis. Nah, langkah selanjutnya tuangkan minyak secukupnya untuk menumis. Setelah minyak panas, kita tuang bumbunya terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk. Aduk bumbu tersebut hingga layu dan mengeluarkan harum. Masukkan garam, penyedap, dan bumbu kaldu secukupnya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga bumbunya matang.
Setelah itu masukkan udangnya, lalu kita aduk kembali sampai udangnya setengah matang. Berhubung pannya tidak terlalu besar, kita masukkan kucainya sedikit demi sedikit. Setelah itu kacau kucai bersama udang dan bumbunya supaya semuanya merata, dan kita tunggu sampai matang. Dan untuk daun kucainya ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya bunda, sebentar aja, karena daun kucai ini cepat matangnya. Jangan lupa koreksi rasanya. Dan ini dia udang tumis kucainya siap dihidangkan. Adapun bahan yang kita butuhkan untuk membuat gulainya adalah, nah di sini aku punya 1 ikat daun ubi. Daun ini akan kita pilih yang mudanya saja ya. Pilih satu persatu daun yang muda dari batangnya. Setelah itu kita cuci. Selanjutnya masak air terlebih dahulu untuk merebus daun ubinya. Jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Masukkan daun ubi setelah airnya mendidih. Kemudian diaduk agar terendam di air panas. Kita tunggu kembali sampai airnya benar-benar mendidih dan daun ubinya matang. Bolak-balik daun ubi ya supaya matangnya merata. Nah, kalau sudah seperti ini boleh diangkat ya bunda. Angkat kemudian kita cuci dengan air biasa supaya proses matangnya berhenti dan daun ubinya tetap hijau. Nah begini ya bunda proses mencucinya. Kita peras-peras daun ubinya supaya nanti ketika dimasak daunnya itu empuk, tidak keras. Adapun bahan-bahan lainnya yang kita butuhkan adalah 10 buah ikan asin rebus, cabai merah dicampur dengan cabai rawit sekitar 1 ons, 3 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah, masing-masing 4 cm jahe, kunyit, dan lengkuas, serta 2 buah kemiri. Ada santan kemasan, garam, penyedap, dan bumbu kaldu, serta 2 lembar daun salam, daun kunyit, dan serai. Nah, bumbu-bumbu yang aku sebutin tadi mau aku blender terlebih dahulu ya. Dan tambahkan sedikit air agar mudah di blender. Nah, ini dia bumbunya siap untuk ditumis. Panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian kita masukkan bumbu yang kita blender tadi ke dalamnya. Setelah itu aduk-aduk dan kita tunggu sampai bumbunya mengeluarkan harum dan tanak. Masukkan serai, daun salam, dan daun kunyit ke dalamnya. Aduk-aduk kembali sampai bumbunya benar-benar tanak. Nah, kalau sudah tanak, masukkan 700 ml air ke dalamnya. Aduk-aduk kembali dan kita tunggu sampai airnya mendidih. Masukkan seasoningnya seperti garam, penyedap, dan bumbu kaldu. Nah, kalau airnya sudah mulai mendidih, masukkan ikan asin rebusnya ya. Masukkan juga daun ubi yang sudah kita rebus tadi. Dan yang terakhir masukkan santan kemasannya. Untuk santannya tidak aku pakai semua ya, ini perkiraan setengah dari santan ini. Setelah itu kita kacau dan aduk-aduk supaya semuanya merata. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya bunda, supaya gulai ini benar-benar enak dan sempurna. Nah ini dia gulai daun ubinya sudah matang dan siap untuk disajikan. Aku mau plating dulu gulainya di piring saji. Dan ini harumnya Masya Allah banget ya bunda. Buat kita orang kampung ini mah endul surendul deh pokoknya bunda. Nah ini dia bahan-bahan yang harus kita siapkan. Ada setengah batang serai, 3 cm lengkuas, 2 lembar daun jeruk, dan 1 lembar daun salam. Kemudian ada 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, setengah jeruk nipis, dan 1 ons cabai campur. Ada cabai merah, cabai rawit, dan cabai setan. Dan kemudian 5 buah cabai hijau. Selanjutnya bahan utamanya adalah udang rebon kering. Nah ini udang rebonnya sudah aku cuci bersih ya bunda. Kemudian ada 2 lembar petai yang sudah aku potong-potong. Dan sebagai penyedap masakannya di sini aku pakai garam, bumbu kaldu, ada gula, dan penyedap secukupnya. Nah langkah pertama aku mau iris-iris dulu cabai hijaunya. Oh iya bunda, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya channelnya terus berkembang ya. Setelah itu aku mau blender semua cabai, bawang merah, dan bawang putihnya. Ini dia bumbunya yang sudah di blender.
Selanjutnya panaskan minyak terlebih dahulu untuk menggoreng udang rebon keringnya. Setelah panas, masukkan udang rebonnya dan kita goreng sampai kering. Nah, ini diaduk-aduk ya Bunda supaya matangnya merata. Aduk terus sampai udang rebonnya matang. Nah, kalau sudah seperti ini boleh kita angkat ya. Lalu tiriskan. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Nah, di sini aku masih pakai minyak sisa penggorengan udang rebonnya ya Bunda. Aduk sampai cabenya mengeluarkan harum. Jika minyaknya kurang, Bunda boleh tambahkan sesuai selera. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serainya. Aduk kembali agar aromanya menjadi satu. Setelah itu masukkan cabai hijau yang sudah kita iris-iris tadi. Dan masukkan juga seasoningnya. Gula, garam, penyedap, dan bubuk kaldu secukupnya. Lalu jangan lupa peraskan air jeruk nipisnya ya. Kemudian aduk lagi, aduk sampai bumbunya benar-benar matang. Kalau minyaknya sudah nampak, itu artinya bumbunya sudah matang. Lalu masukkan petainya. Masak petainya sebentar aja. Terakhir masukkan udang rebonnya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Ini dia udang rebon pete pedas manisnya sudah jadi. Jangan lupa dikoreksi rasa ya Bunda, pedas manis gurihnya. Nah, kalau sudah pas rasanya pasti enak. Nah, ini tinggal kita salin di piring saji. Jadi untuk makan enak itu nggak harus mahal. Pinter-pinternya kita aja mengolah bahan makanan. Sebagai inspirasi menu makanan sehari-hari, pantengin terus ya channel Vivi Elvianti. Jangan lupa like, comment, share ke semua media yang kalian punya. Nah, kalau kalian punya ide untuk aku, kira-kira masakan apa ya yang akan aku share di video selanjutnya? Silahkan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.